Bab 2. 10 miliar. Charlie tercengang. Dia tahu bahwa keluarga kakeknya kaya, tetapi saat itu dia masih muda dan tidak mengerti tentang uang. Dia hanya tahu bahwa keluarga Wade adalah salah satu keluarga papan atas di East Cliff dan di negara ini. Tetapi dia tidak tahu persis berapa jumlah uangnya. Tetapi saat ini, dia mengetahuinya. 10 miliar hanyalah uang saku, dan jika menyangkut seluruh keluarga Wade, dia khawatir jumlahnya akan lebih dari 1 triliun. Sejujurnya, pada saat ini, dia sangat tersentuh hatinya. Tetapi ketika teringat akan kematian orang tuanya, kakek tidak dapat mengelak dari kesalahannya dan tidak dapat memaafkannya. Stephen Thompson melihat kekusutannya dan buru-buru berkata, "Tuan, Anda adalah pewaris keluarga Wade. Anda berhak atas uang ini, dan sejujurnya, itu milik ayah Anda." Guru berkata, "Jika kamu bersedia kembali, kamu akan mewarisi harta keluarga yang jumlahnya triliunan. Jika kamu tidak ingin kembali, uang ini akan diberikan sebagai biaya hidupmu." Oh ya, perusahaan terbesar di Aurous Hill, Embrand Group dengan nilai pasar 100 miliar, kemarin sepenuhnya dimiliki oleh Yejia. Sekarang semua sahamnya atas namamu, kamu bisa pergi ke Embrand Group untuk serah terima paling lambat besok. Charlie sedikit tidak percaya. Investasi keluarga Wade terlalu besar untuk dia tangani, bukan? 10 miliar kartu premium, 100 miliar Embrand Group? Meskipun Aurous Hill menyembunyikan naga dan harimau yang berjongkok, satu-satunya dewa sejati adalah Embrand Group. Setiap keluarga harus bertekuk lutut di hadapan Embrand Group. Mereka adalah kaisar bidang bisnis Aurous Hill. Bahkan keluarga Wilson dan keluarga White yang mempermalukannya hari ini, serta keluarga Jones yang mengejar Claire, semuanya kecil di depan Embrand Group. Tanpa diduga, ternyata sekarang itu menjadi miliknya sendiri. Saat itu, Stephen Thompson menyerahkan kartu nama kepadanya dan berkata, "Tuan Wade, Anda mungkin perlu menenangkan diri dan memikirkannya. Saya tidak akan mengganggu Anda lagi. Ini nomor telepon saya. Tolong beritahu saya jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan." Setelah berbicara, Stephen Thompson berbalik dan pergi. Setelah dia pergi, Charlie masih linglung. Dia tidak tahu apakah dia harus menerima kompensasi dari keluarga Wade. Namun, kalau dipikir-pikir lagi, penghinaan yang dialaminya selama 10 tahun terakhir, dan penghinaan yang diterimanya di keluarga Wilson, itu semua adalah kompensasi yang diberikan keluarga Wade, kenapa dia tidak menerimanya? Lagi pula, biaya pengobatan Tante Lena masih butuh 2 juta dan ini mendesak. Memikirkan hal ini, dia menggertakkan giginya dan segera berbalik kembali ke kantor tol. "Halo, saya ingin menyetor 2 juta. Gesek kartu, masukkan kata sandi, transaksi berhasil. 2 juta dengan mudah dikreditkan ke rekening rumah sakit." Charlie merasa seluruh dirinya berada dalam kabut. Apakah dia sudah menjadi miliarder? Pulang ke rumah dengan cara yang kacau. Keluarga itu telah berselisih pada saat ini. Claire dan orang tuanya tidak tinggal di Villa Wilson, melainkan di bangunan yang sangat biasa. Mereka telah diusir sejak Claire menikah dengannya dan Tuan Wilson tua meninggal. Ibu mertuanya berteriak di rumah, "Charlie, dasar sampah. Kita harus kehilangan muka hari ini. Kalau kamu tidak menceraikannya, nenekmu akan mengusirmu dari Wilson Group." Claire berkata, "Aku akan mencari pekerjaan lain setelah aku keluar." "Kamu," kata ibu mertua dengan marah, "apa bagusnya sampah itu? Kenapa kamu tidak bisa menceraikannya dan menikahi Wendell? Jika kamu menikahi Wendell, keluarga kita bisa bangga." Ayah mertua juga berkata di sampingnya, "Ya. Menikahlah dengan Wendell, keluarga kita akan segera menjadi harta karun di hadapan nenekmu, dan nenekmu akan bergegas menjilatmu setiap hari." Claire berkata, "Jangan katakan apapun, aku tidak akan menceraikan Charlie." "Dasar bocah." Keduanya harus membujuk Charlie untuk masuk. Ketika mereka melihatnya, ayah mertuanya dan ibu mertuanya tampak tidak baik. Ibu mertuanya mendengus dingin, "Sampah, tapi mukanya harus menanggung semua itu." Charlie mendesah dalam hati. Ibu mertuanya selalu memandang rendah dirinya, tetapi jika dia memberitahu bahwa dia sekarang adalah bos Embrand Group dan memiliki uang tunai sebesar 10 miliar, seperti apa jadinya? Namun, Charlie belum siap untuk memberitahu orang lain tentang identitasnya. Dia telah lama menjauh dari keluarga Wade, siapa yang tahu seperti apa keluarga Wade sekarang? Bagaimana jika ada seseorang di keluarga Wade yang tidak menyukainya jika dia mengekspos dirinya sendiri?
Oleh karena itu, lebih baik bersikap low profile terlebih dahulu. Jadi dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan nada meminta maaf, "Bu, maafkan aku sudah merepotkanmu hari ini." Ibu mertua memarahi, "Kamu lebih dari sekadar masalah, kamu membunuh keluarga kami yang beranggotakan 3 orang. Tidak bisakah kamu sedikit sadar diri dan keluar dari rumah kami?" Claire buru-buru berkata, "Bu, bagaimana cara bicaranya? Charlie adalah menantumu." "Omong kosong." Ibu mertua berkata dengan getir, "Aku tidak punya menantu yang boros. Semakin jauh kamu pergi, semakin baik." Claire mendorong Charlie, "Cepat pergi ke kamar." Charlie mengangguk penuh terima kasih dan berlari kembali ke kamar. Dia dan Claire telah menikah selama 3 tahun, tetapi mereka tidak pernah menikah selama 3 tahun dalam arti sebenarnya. Claire tidur di tempat tidur dan dia tidur di lantai di sebelahnya. Malam ini, Charlie tidak bisa tidur lama. Apa yang terjadi hari ini benar-benar mengejutkan, dia tidak akan mampu mencernanya untuk beberapa saat. Sebelum tidur, Claire bertanya kepadanya, "Bagaimana kabar Bibi Lena? Aku masih punya lebih dari 100.000 uang pribadi. Kamu bisa memberikannya padanya besok." Charlie berkata, "Tidak, seseorang telah membayar Bibi Lena dan mengirimnya ke Eastcliff untuk berobat." "Benarkah?" tanya Claire dengan heran, "Bibi Lena selamat?" "Ya." Charlie berkata, "Bibi Lena telah berbuat baik dan mengumpulkan kebajikan sepanjang hidupnya serta menolong banyak orang. Sekarang akhirnya ada yang membalas budinya." "Baguslah." Claire mengangguk dan berkata pada Charlie, "Kau bisa bernapas lega." "Ya." Claire berkata, "Saya harus tidur. Akhir-akhir ini, perusahaan sedang banyak urusan dan saya sangat lelah." Charlie bertanya, "Apa yang terjadi dengan perusahaan itu?" Claire berkata, "Bisnisnya tidak terlalu bagus. Nenek selalu ingin bekerja sama dengan perusahaan besar seperti Embran Group, tetapi kekuatan keluarga Wilson masih jauh lebih lemah dan orang-orang memandang rendah mereka." Charlie tiba-tiba teringat pada Embran Group dan bertanya padanya, "Keluarga Wilson tidak bekerja sama dengan Embran Group?" Claire menertawakannya dan berkata, "Bagaimana mungkin Embran Group memandang keluarga Wilson? Bahkan tunangan Wendy dan keluarga Gerald hampir tidak mampu mengejar Embran Group. Nenek mengandalkan mereka setelah mereka menikah. Keluarga White dapat membantu keluarga Wilson terhubung dengan Embran Group." Charlie mengangguk. Ternyata keluarga Wilson telah menajamkan kepala dan ingin bekerja sama dengan Embran Group. Namun, Nyonya Wilson takut bermimpi dan tidak dapat memikirkannya. Embran Group sekarang menjadi miliknya sendiri. Memikirkan hal ini, Charlie memutuskan untuk mengambil alih Embran Group terlebih dahulu, lalu memberikan sedikit bantuan kepada Claire melalui Embran Group. Claire terlalu diganggu di keluarga Wilson. Sebagai suaminya, dia memiliki tanggung jawab untuk membantunya meningkatkan statusnya di keluarga. "Awalnya, suamimu berbeda dari yang sekarang. Aku tidak akan pernah biarkan siapapun memandang rendah dirimu lagi. Aku akan membuat seluruh keluarga Wilson tunduk padamu."